Hei Reva, ayo cepet. Kan udah janji kita. Kemana? Kan mau ketemu Kak Alicia. Oh, hari ini ya? Iya. Ah, mager nih Gary, pengen Apa? Bikin pagar? mager, malas gerak. Oh, Pengen kecil-kecil di udah sini malas aja. gerak. Emangnya lagi encok? Enggak sih, cuma malas Iya, ayo cepet kemana-mana. Udah nggak mau ada alasan yang lain. Ayo cepet. Kita pergi Gary, cepet. mana Kalisianya juga? Itu sebentar lagi tuh kan. Oh iya, Reva, apa kabar? Baik Kak Alicia. mager Kak. Tapi Mager? diseret, diseret Gary Kecil-kecil ke sudah sini. tahu mager. Iya, mending bikin pagar aja ya daripada mager. Agar-agar boleh. Agar-agar. Oh boleh. iya, agar-agar. Iya. Kak Alicia, kali ini mau cerita tentang siapa? Cewek lagi kan, Kak, penulis perempuan. Iya, Ya, pasti. rencananya. Nggak mager begitu. kayak kamu tapi. Iya, penulis perempuan yang tidak mager seperti Reva. Iya. Yeay, siapa Kak? Hari ini kita mau melihat seorang yang umurnya tidak terlalu panjang, namanya Frances Ridley Havergal. Kenapa Kak? Kok nggak panjang umur? Dia nggak tahu ya, tapi karena kesehatannya, dia nggak pernah mengalami yang namanya tubuh yang sehat, bugar begitu. Dia sepanjang hidupnya mempunyai penyakit yang membuat dia itu geraknya itu nggak terlalu leluasa. Kasihan Dia amat. hanya berumur 42 tahun loh. Oh. Ya. Tapi sewaktu dia masih muda, dia sangat brilian. Dia bisa menghafal begitu banyak ayat-ayat Alkitab, buku-buku di dalam Alkitab. Dia juga bisa fasih di dalam berbagai macam bahasa Latin, bahasa Ibrani, Yunani. Dia sudah pelajari sejak dia kecil. Oh, sama Orang zaman dulu seperti hebat-hebat ya, selalu ini, bisa Kak. Latin, Yunani gitu-gitu. Dan dia juga dalam hal musik, dia juga adalah seorang penyanyi. Dia juga bisa main piano dengan baik. Dia juga bisa compose, bisa menciptakan lagu. Nah, dia punya musikalitas yang bagus sampai adiknya sendiri mengatakan dia itu bisa main karyanya Beethoven atau karyanya Handel tanpa lihat buku. Hafal. Dia sangat hebat. Musikalitasnya bagus. Dia sering disuruh jadi solois di mana-mana begitu. Karena dia punya suara yang bagus dan talenta yang baik begitu. Dia bisa menguasai banyak bahasa, dia hafal Alkitab, dia bisa main piano dengan hebat. Orang ini kualitasnya sangat-sangat bagus. Cuman sayang sekali ya badannya itu nggak terlalu sehat, nggak seperti kalian yang sehat-sehat itu. Reva. Dia badannya nggak terlalu sehat. Jadi kalau orang sehat tapi mager, wah harus malu sama Ibu Havergal ini. Iya, Kak. Iya, dan hari ini kita mau bahas satu lagunya yang diciptakannya yang judulnya Take My Life. Take my life and let it be. Apa artinya Kak Alicia? Ambillah hidup saya dan pakailah Tuhan. Kira-kira begitu. Wah, padahal dia orang yang gak terlalu sehat, orang yang umurnya bahkan pendek sekali, 42 tahun saja. Tetapi dia mau mengatakan bahwa hidupku ini ambil saja Tuhan, pakai untuk pelayanan, pakai untuk pekerjaan Tuhan, begitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi bagaimana Reva? Masih mau mager? Enggak Kak, orang yang lemah tubuhnya aja mau menyerahkan hidupnya buat Tuhan, mau melayani Tuhan. Iya. Gitu, kita yang sehat nggak boleh mager kan Kak? Betul. Terus dia ngarang lagunya apa aja Kak Alicia? Dia mengarang cukup banyak lagu dan biasanya itu lagu tentang hubungan dia dengan Kristus, dengan juru selamatnya. Itu yang selalu menjadi inspirasi dia di dalam menuliskan lagu. Nah, dia itu kalau kita cuma lihat teksnya ya tanpa tahu dia yang menulis, kita pikir lagu ini pasti lagu yang diciptakan oleh orang yang sehat, orang yang hebat, orang yang punya segala-galanya, orang yang kaya, karena di situ juga dituliskan pakai hartaku ini Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, seluruhnya bagi Tuhan. Pakai mulutku, pakai suaraku, pakai kakiku, pakai tanganku. Kita pikir yang menuliskan lagu ini adalah orang yang sehat, orang yang punya segala-galanya. Jadi dia nggak ragu-ragu untuk memberikannya kepada Tuhan karena dia punya segala-galanya. Tetapi tidak.
Ternyata Ibu Havergal ini adalah orang yang ya itu di tengah-tengah segala keterbatasannya dia berusaha sedemikian rupa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oh, justru dia terbatas tapi dia masih mau jadi berkat buat orang lain gitu. Betul, dia walaupun terbatas dia belajar bahasa-bahasa itu. Walaupun terbatas dia mau belajar Alkitab dengan baik. Walaupun terbatas dia mau menuliskan musik-musik yang indah. Dia mau berjuang sedemikian rupa untuk apa? Untuk memperlengkapi diri selagi bisa untuk melayani Tuhan. Nah, di 5 tahun terakhir hidupnya, dia kan tadi meninggalnya Kalisia bilang 42 tahun ya. Iya. Jadi waktu kira-kira umur 37 tahun, waktu itu dia mengalami sakit demam yang berkepanjangan, hampir tahunan begitu. Dan dia nggak bisa bangkit, dia nggak bisa bekerja dengan leluasa, segala kegiatan dia harus dikurangi karena dia harus banyak istirahat di rumah karena demam itu. Maka yang dia lakukan apa? Langsung malas, langsung redup, langsung tidak melakukan apa-apa? Tidak. Ternyata di ranjang tempat dia berbaring, walaupun dia sakit, dia tetap memegang pena dan dia tetap menuliskan lagu-lagu yang indah untuk dipakai Tuhan. Dan salah satu lagu yang ditulisnya ini ditulis sebelum dia mengalami sakit itu. Waktu itu dia pergi berkunjung ke rumah temannya. Di rumah temannya itu dia menginap selama 5 hari. Nah, di rumah temannya itu kira-kira ada 10 anggota keluarga di dalamnya. Ada tantenya, ada pamannya, ada keponakannya dan lain-lain. Nah, waktu itu dia lihat di rumah itu ternyata tidak semuanya adalah orang Kristen. Ada yang belum percaya, ada yang belum mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Maka sejak hari pertama Havergal sudah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau bisa selama 5 hari di rumah ini, aku mau orang-orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Atau paling tidak mereka mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, kira-kira begitu. Lalu dia ngapain, Kak? Dia berdoa setiap harinya dan ini tibalah di hari kelima. Hari terakhir di mana dia sudah selesai mau pulang ke rumahnya. Hari itu akhirnya ada yang bilang kepada dia. Ada yang datang kepada dia, salah satu anggota keluarga daripada temannya ini, minta didoakan. Minta didoakan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi dia. Jadi 10 orang itu bertobat, Kak? Satu persatu bertobat dan ada yang bertobat dengan sungguh-sungguh, dengan nangis, dengan minta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosanya dan berjanji mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dia pasti senang sekali ya, Kak. Dia sangat bersyukur hari itu. Dia berdoa kepada Tuhan pada malam hari itu. Dia gak bisa tidur karena terlalu sukacita. Karena 10 orang di rumah itu yang dia doakan selama 5 hari ini akhirnya benar-benar mau percaya Tuhan Yesus melalui penginjilan yang dia lakukan secara pribadi. Nah, akhirnya dia berdoa, dia malam hari itu memuji Tuhan karena dia gak bisa tidur karena terlalu senang. Lalu dia menuliskan lagu ini. Pakai hidupku ini Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Karena aku berarti kalau aku dipakai oleh Tuhan. Gitu. Ya. Lagunya pasti bagus dong, Kak Alicia. Lagunya bagus sekali, lagunya itu ditulis dalam berbait-bait, bahkan sampai belasan bait. Di situ setiap awal kalimatnya ditulis dengan kata take, ambil. Apa saja yang dia minta Tuhan ambil, coba kita lihat satu-satu ya. Iya. Dia tulis yang pertama adalah take my life, ambil hidupku ini Tuhan. Untuk berabdi kepada Tuhan, untuk consecrated artinya mengabdi untuk Tuhan. Lalu ada apa lagi? Take my moments and my days. Pakai hari-hariku Tuhan. Take my hands. Ambil tanganku ini Tuhan. Take my feet. Pakai kakiku Tuhan. Take my voice. Ingat dia adalah seorang penyanyi yang bagus. Maka dia mau suaranya juga untuk dipakai untuk Tuhan. Take my lips. Untuk apa? Pakai bibirku untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Seperti yang dia lakukan kepada 10 orang di rumah itu kan. Lalu dia mengatakan, take my silver and my gold. Pakailah perakku dan emasku atau hartaku. Take my intellect.
Ingat, dia adalah orang yang pintar. Pintar, ya. Dia mengatakan, Tuhan, ambil intelek saya, ambil pemikiran saya, ambil kemampuan saya untuk memuliakan Tuhan. Lalu dia katakan, take my will, hasrat saya, Tuhan pakai juga. Take my heart, hatiku Tuhan, pakai saja. Lalu take my love, cinta kasihku diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu yang kalimat terakhir adalah take myself, seluruh diri saya Tuhan, pakai hanya untuk dipakai oleh Tuhan. Kira-kira begitu. Wah, Semuanya untuk semuanya ya. Semuanya untuk Tuhan. Take everything, pakai semuanya itu Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan dia, kita ingat ya, dia bukan orang yang sehat banget. Dia orang yang sering sakit-sakitan. Dia berjuang sedemikian rupa. Selagi otaknya masih bisa bekerja, dia mau pakai inteleknya untuk Tuhan. Selagi suaranya masih bagus, dia mau pakai untuk Tuhan. Selagi mulutnya mampu menceritakan tentang Tuhan Yesus, dia mau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Wah, kayaknya jadi orang Kristen mesti gitu ya, Kak Alicia ya. Ya, tapi apa yang mendasari Havergal mengatakan take everything untuk Tuhan? Apa yang mendasari Havergal mengatakan saya mau berikan seluruhnya kepada Tuhan? Hanya satu hal, dia menyadari bahwa bukan kita yang memberikan seluruhnya kepada Tuhan, tetapi terlebih dahulu Tuhan Yesus sudah diberikan seluruhnya bagi kita. Menebus dosa kita, menyelamatkan hidup kita. Maka apa yang kita bisa lakukan untuk membalas cinta kasih Tuhan Yesus? Ia memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Kalau kita nggak tahu Tuhan Yesus memberikan seluruhnya untuk kita nggak mungkin ya seperti itu ya. Tidak mungkin. Havergal sadar betul bahwa Tuhan Yesus yang begitu besar itu, yang begitu agung itu, sudah diberikan mati di atas kayu salib demi menebus kita. Maka kita selayaknya sudah memberikan segalanya untuk Tuhan. Begitu. Wah, lagunya seperti apa kalau gitu, Kak Alicia? Nah, Kak Alicia ajarkan dalam bahasa Inggris satu kali ya. Iya. Bait pertamanya saja. Ya. Kak Alicia nyanyikan satu kali. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise. Let them flow in ceaseless praise. Bahasa Indonesianya kalian bagus. pasti bisa menyanyikan sama-sama dengan Kak Alicia. Oh, kita nyanyi sama-sama gitu, Kak? Ya, kita nyanyikan bahasa Indonesianya ya. Iya. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan oleh kasih Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama. Oke. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Simple ya. Iya. Lagu-lagu him itu mempunyai melodi yang sederhana tapi indah. Sederhana sehingga anak-anak yang paling kecil pun bisa menyanyikannya. Indah sampai orang-orang yang punya musikalitas tinggi pun mengatakan, wah ini indah sekali, rapi sekali susunannya, dan begitu indah. Begitu. Iya. Nah, saya pengen nyanyi yang lagu yang bait yang lain, Kak Alicia. Bait yang lain, Ya. Bait kita berapa, Giri? nyanyikan bait keempatnya ya. Iya, yang Kita itu. nyanyikan bait keempatnya Gimana di dalam bunyinya? bahasa Indonesia lagi ya. Boleh. Pakai kasihku ini, dan terakhir pakai seluruh diriku ini. Iya. Kak Alicia nyanyi suara 2, kalian nyanyi suara 1 yang bagus ya. Oke. Pakai kasihku ini, ku sembah
lagu ini kayak orang berdoa ya Kalisya ya. Ya, lagu ini adalah sebuah doa untuk Tuhan, pakailah seluruh hidup saya untuk melayani Tuhan. Begitu. Kiranya ini boleh menjadi doa kita semua. Iya, Iya. pengen punya hidup kayak gini, tapi kok kayaknya masih jauh ya. Kamu pengen sakit-sakitan, Gary? Bukan. Oh, Pengen semuanya dipakai sama Tuhan. ya. Kita bersyukur ya punya teladan-teladan iman seperti itu. Penulis himne yang benar-benar mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Tadi Kak Alicia katakan dia punya suara yang bagus kan? Dia punya musikalitas yang bagus sekali, bisa main piano tanpa lihat buku. Dan bukan asal-asalan. Tapi suatu hari waktu itu dikatakan ada orang yang mengundang dia untuk nyanyi di sebuah konser. Konser ini bukan konser untuk di dalam bidang kekristenan. Konser ini adalah konser yang menyanyikan karya-karya yang sekuler. Dan dia mengatakan, Tuhan, dia bergumul, Tuhan, apakah benar saya mau mempersembahkan suara saya untuk menyanyikan lagu-lagu yang gak ada Tuhannya? Dia akhirnya berdoa dan mengatakan, tidak, aku mau bernyanyi untuk Tuhan saja. Aku mau mendedikasikan seluruh hidup saya hanya untuk Tuhan saja. Saya mau menulis lebih banyak lagi karya-karya untuk Tuhan. Begitu. Wah. Jadi- Bagaimana Reva? Dapat inspirasi? Belum, tapi ceritanya, tapi kesaksian hidupnya wah sekali Kak. Dan dia mau, mungkin kalau saat sekarang masih banyak hal-hal yang Reva mau simpan sendiri gitu, nggak mau dikasih buat Tuhan. Nah itu harus belajar lagi kan Kak, menyerahkan semuanya buat Tuhan. Betul. Kiranya kita bisa sama-sama belajar ya untuk mencintai Tuhan sampai memberikan seluruhnya bagi Tuhan. Iya. Terima kasih Kak Alicia. Iya, makasih Terima kasih. Kak. Ngomong-ngomong, habis Francis Havergal ada lagi? Masih ada gitu Kak? Ada satu lagi. Perempuan? Laki-laki? Perempuan juga. Oh, Dan dia adalah disebut ratunya himne. Ratu. Nanti Oh, bisa. Kak Alicia kasih tahu minggu depan aja. Oke. iya. Baik Kak. Janji lu Reva, jangan mager lagi ya. Ya, Ya, baik. kita sama-sama berjuang ya Reva. Iya, Kak. Gary. Ya, thank Kak you. Alicia pamit dulu. Tuhan Ya. memberkati. Dah. Terima kasih Gary, kau telah menyeretku datang ke sini. Tuh, ada gunanya juga punya teman galak kayak aku. Iya, yuk kita pulang. Yuk.